Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma ta'lim wal ifada istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wati ilal huda wa dalalati alal khair ibtiwa ajallah mardatihi wa kurbihi wa sawabillahi ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah mansur hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, sehat walafiat. Kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, kitab yang akan kita baca Safinatun Najah, yang mana masuk dalam pembahasan kitab Surutul Ijza'il Hajar Samaniyah. Nah, masuk bab baru tentang syarat bersuci dengan batu. Nah, mungkin pertemuan sebelumnya yang minggu yang lalu sudah kita bahas. Alat bersuci itu bisa batu dan air kan. Yang pertama kali batu, air. Air ini yang lebih utama kan. Batu ini kalau seandainya enggak ada air. Atau mungkin mau dua, batu dan air boleh. Nah, mungkin kemarin sudah kita singgung, paling afdolnya memang dua-duanya. Dengan batu dulu, baru setelah itu dengan air. Tapi kalau dipilih salah satu antara air dan batu, air lebih afdol, lebih bagus. Nah, sekarang kita masuk tentang syarat-syaratnya. Syarat-syarat bersuci dengan batu itu ada samaniyah, ada 8 syarat bersuci dengan batu. Nah, ini. Jadi yang ayakuna yang pertama, syarat bersuci dengan batu yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjar. Hendaknya dengan 3 batu. Nah, syaratnya batunya 3. Nah, ini ulama mengatakan 3 batu ini laisa biqayyid, enggak harus. Maksudnya apa namanya? 3 batu ini boleh seandainya batunya 1 tapi punya 3 sisi kan, segitiga misalkan batunya kan. Yang pertama pakai sisi yang atas, sisi yang kanan, sisi yang kiri, jadi 3 kan. Walaupun batunya 1 tapi mempunyai 3 sisi boleh juga. Enggak harus 3, tapi kalau bisa 3 batu ya 3 batu. 3 batu ini yang dianjurkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, batu yang dimaksud itu batu yang gimana? Nah, kan batu, apa mungkin kan batu kan jenisnya banyak. Nah, ini ulama mengatakan batu yang di sini adalah kullu jamidin, setiap yang keras. Kullu jamidin, setiap yang keras. Misalkan kita nyari batu nggak ketemu, susah nyari batu misalkan. Cari sesuatu yang keras. Nah, syaratnya yang pertama keras. Yang kedua tahir, suci. Nah, harus suci, nggak boleh misalkan kita cari batu tapi batunya udah kena najis. Contohnya gini, misalkan batunya bekas istinjanya orang. Batu itu di kamar mandi ditaruh kan. Sebelum kita ada orang menggunakan batu itu untuk istinja, belum nggak dicuci sama orang tadi, ditaruh di situ batunya, kita pakai batu itu. Nah, ini berarti batunya nggak bersih, nggak boleh. Syaratnya harus keras dan tohir, suci. Batunya harus suci. Qali'in, mengangkat. Harus bisa mengangkat najis. Mengangkat najis. Gimana? Yang tidak mengangkat najis, misalkan licin kayak kaca gitu kan. Atau ekar kan, itu kan. Keras. Jadi bisa tapi nggak bisa mengangkat najis. Dia kalau malah bikin tambah kemana-mana kan najisnya kan. Nah, itu nggak boleh, harus qali, mengangkat, bisa mengangkat. Ada serat-serat yang mana
Ya kalau kita lihat batu itu kan ada serat-serat, itu bisa ada kasarnya kan, bisa ngangkat, bisa mengangkat najis. Ghairu muhtaram, tidak dihormati, bukan sesuatu yang mulia, yang dihormati. Contohnya apa yang dihormati ini? Misalkan buku, kitab, atau misalkan apa, ada sesuatu yang memang dimuliakan. Uang misalkan kita hormati kan, itu kan sesuatu yang hormat, nggak boleh kita gunakan buat istinja, kan penghinaan itu kan. Sesuatu yang mulia kita gunakan buat apa namanya, bersuci. Fala yujzi'un najisu, tidak boleh juga najis, sesuatu yang kalau tadi yang gambaran kita pertama tadi yang batu terkena najis itu namanya mutanajis. Batunya aslinya suci, tapi kena najis orang akhirnya jadi mutanajis batu tadi. Nah sekarang ini yang kita bahas yang keempat ini, memang aslinya batu itu dari najis. Contohnya misalkan ada kotoran binatang lama, udah berapa tahun, mungkin berapa ini, akhirnya keras, jadi seperti batu. Nah ini memang aslinya najis. Nah ini jelas nggak boleh kita mengangkat najis menggunakan sesuatu yang najis juga kan. Walal muhtaram, dikatakan wala ghairu qali limulusatihi au rakhawatihi masalan. Nah ini dikatakan yang muhtaram di sini kakutubil ilm syar'i, seperti kitab ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu nahu, syarab, ilmu apa kan. Nah itu nggak boleh, kitab yang memang digunakan untuk, atau alat pena, apa misalkan mistar, alat untuk kita belajar ilmu kita gunakan buat istinja, nggak boleh juga itu. Wal mat'um, makanan, walaupun lama udah mungkin makanannya udah apa, udah kayak kalau kita lihat udah kadaluarsa, makanannya udah dibuang orang, tapi karena itu makanan sesuatu yang mulia, nggak boleh kita gunakan buat istinja kan, penghinaan kan, dikatakan zolim itu orang, termasuk orang zolim yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Aslinya buat makan, sama dia digunakan buat yang lain. Nah ini zolim, ini nggak boleh. Jadi apa nama, haram kalau menggunakan makanan buat istinja tadi kan. Dan nggak boleh juga, ulama menyebutkan tulang. Nah tulang juga nggak boleh. Kenapa? Karena ada riwayat bahwasanya tulang itu makanan jin. Nah jin, jadi apa namanya, walaupun makanan makhluk yang lain bukan manusia, makanan makhluk yang lain nggak boleh juga kita gunakan, karena ini apa namanya, untuk istinja yang kotor kan. Itu yang pertama, syarat yang pertama hendaknya menggunakan 3 batu. Yang kedua, wa ayyun qiya mahal. Yang kedua, hendaknya, nah ini, tidak berpindah dari tempatnya. Najis tadi nggak berpindah dari tempatnya. Misalkan ini contoh, kita buang air kecil, pas kita ini nggak tahu kena apa namanya, paha kita, percikannya kena paha kita, berpindah ini, berpindah dari tempatnya yang asalnya dari apa namanya, kemaluan, kena ke paha kita. Nah kalau udah kayak gini nggak boleh lagi pakai apa namanya, pakai batu, harus pakai air. Kenapa? Karena pakai batu ini cuma buat apa, bersuci di kemaluan kita kan. Kalau udah najisnya kemana-mana harus menggunakan air. Nah jadi apa namanya, pakai batu kita nggak bisa, nggak sah pakai batu tadi. Atau misalkan kalau buang air besar misalkan, yang apa namanya, yang kemana-mana, nah itu harus apa namanya, menggunakan air. Nah ini dikatakan apa, wal muradu bil mahal huna safhatu wa hasyafa. Nah dimaksud apa, tidak berpindah dari tempatnya, tempat
keluar kotoran tadi kan. Kalau kemaluan depan jelas lubang kemaluan depan. Kalau belakang sofha itu kemaluan hasyafa, kemaluan depan, sofha kemaluan belakang. Nah, maksud batas daripada kemaluan belakang, nah kemaluan depan kan jelas kan. Batas kemaluan belakang ini ulama mengatakan kalau kita diri dia ketutup. Nah, kalau mungkin gambaran gini nih, ya karena fikih ini harus jelas. Nggak boleh malu-malu, dikatakan la haya afiddin, di agama itu nggak boleh malu-malu. Memang kalau kita lihat bahasanya nggak enak pembahasannya kan, kayaknya gimana bahas yang, tapi karena ilmu nggak boleh kita malu. Jadi kalau seandainya di belakang itu, ya mungkin kalau kita berdiri ketutup, atau mungkin yang yang kulitnya beda sama kulit zuhir kita ini kan, nah itu hasyafa, nggak boleh keluar dari batas itu kan. Wa alla yajifa najas. Yang ketiga, syarat yang ketiga, najisnya nggak boleh kering. Nah, mungkin kelamaan dia ini habis buang air besar atau kecil, ngobrol main HP dulu kan, sampailah najisnya kering. Nah, ketika najisnya kering, nggak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. Mau gimana cara kalau seandainya misalkan kasusnya kita ini udah nggak ada air, memang nggak ada air, sudah tidak ada air, tapi lama dia ketika basah itu nggak dia pakai batu sampailah kering. Nah, berarti kalau dia sholat, ini sholatnya masih najisnya belum hilang karena kesalahan dia kan. Jadi suatu hari nanti harus dikodok. Jadi sholatnya dia itu tidak kayak sholat hurmatul waqt udah. Nah, seharusnya kalau memang nggak ada air, kalau cepat dia gunakan batu tadi masih basah, dia gunakan batu sah waktu itu. Tapi karena dia lama ngelamun dulu, nah akhirnya kering, jadi istinja dengan batunya nggak sah. Jadi hukumnya gimana dia? Apakah sholat? Ya sholat, tapi sholatnya cuma hurmatul waqt, cuma dihitung ya menghormati waktu lah, aslinya godok lagi, harus dikodok lagi ya. Wa alla yantakila. Nah ini, dan juga tidak berpindah atau mengalir. Ini bedanya sama tadi itu. Ini misalkan kita buang air kecil, nah ini kalau laki-laki misalkan netes jalan ini nih, tidak berpindah, mengalir. Nah, mengalir sampailah ini mungkin bahasa ke batangnya mungkin kan. Nah, ini ngalir ini airnya. Nah, kalau udah ngalir kayak gitu nggak boleh. Jadi harus nggak berpindah. Najisnya atau kotorannya nggak berpindah dari tempatnya. Wala yatra alaihi akhar. Nah, ini dan tidak terkena sesuatu yang lain. Tidak terkena sesuatu yang lain. Wala yatra alaihi akhar. Dia tidak terkena sesuatu yang lain. Apa contohnya? Nah, kalau kita misalkan contoh kloset. Kita buang air di kloset kan? Di situ ada air kan? Di dalamnya kan? Dalamnya ada air. Ketika kita buang air, nggak tahu air yang dari dalam mercik ke atas, kena ke kemaluan belakang kita misalkan. Nah, ini berarti kena sesuatu yang lain. Nah, dari sini nggak boleh lagi pakai batu. Atau misalkan terkena, ulama menggambarkan debu. Najis kita udah bergabung dengan debu. Misalkan di padang pasir kita buang hajat, nggak tahu debu tiup angin nempel ke kemaluan kita. Nah, ini kejatuhan sesuatu, najisnya bercampur dengan sesuatu yang najis ataupun yang tohir. Kalau kayak debu tadi kan mungkin tohir, tapi tetap nggak boleh, harus menggunakan air. Waktu itu tidak sah dia istinja dengan batu. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Dan yang keenam daripada syarat istinja dengan batu,
tidak boleh melewati kotoran kita, buang air kecil atau besar, sofhatahu wa hasyafatahu. Kalau sofha ini maaf ya. Jadi kalau kemaluan laki-laki itu yang depannya itu namanya sofha. Nggak boleh najisnya itu melewati sofha. Kalau kemaluan belakang, yaitu tadi yang dubur kan, itu yang belakang itu lewat batas itu tuh. Jadi najisnya kalau sudah lewat dari situ nggak boleh lagi pakai batu. Nah ini yang kita bahas sekarang ini kalau menggunakan batu saja. Nah nanti kalau seandainya kita mau menggunakan batu dan air, ini 8 ini nggak pengaruh. Soalnya nanti kan kita juga pakai air juga kan. Nah ini yang kita bahas sekarang yang 8 ini kalau kita menggunakan hanya dengan batu. Nah ini jadi agak susah. Nggak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kita bayangkan dengan batu tuh hanya dengan batu, cari batu, usap selesai. Enggak. Ini ada syarat yang 8. Sampai susah kita lihat kan. Nggak boleh pindah kemana, nggak boleh ngalir, nggak boleh ini kan. Wala yusibahul ma, dan tidak boleh terkena air. Kotoran kita nggak boleh, atau kemaluan kita nggak boleh terkena air. Misalkan air keran tumpah misalkan kena kan, atau mungkin hujan kalau di padang pasir atau di mana kan. Nah ini yang jelas, ini gambaran kalau najis sudah terkena air nggak boleh lagi menggunakan batu. Soalnya dia udah kena sesuatu yang lebih bagus, sesuatu yang memang lebih ditekankan. Kena air nggak ada batu lagi, udah nggak boleh lagi pakai batu. Nah itu makanya kalau kita bahas yang kemarin itu, kalau orang sudah istinja dengan air, dia mau ngulang dengan batu lagi nggak ada faedahnya, karena udah terkena air. Dia mau pakai batu lagi, udah nggak ini lagi, dia udah dapat bersuci dengan yang paling bagus. Jadi kalau dia pakai air lagi, dia turun derajatnya dari yang bagus ke yang tidak bagus. Tapi kalau dengan batu dulu, dia gunakan batu dulu, setelah itu dia pakai air, nggak apa-apa. Air itu lebih menyempurnakan, sebagaimana yang sudah kita bahas. Kalau dengan batu itu hanya menghilangkan ain, warnanya sama mungkin ini ya. Tapi kalau diselidiki masih ada baunya atau apa, masih beda dengan air. Kalau air ini lebih menghilangkan benar, sampai bersih benar, itu air kan. Wa alla yusibul ma wa ayyakuna ahjaru tahiratan, dan hendaknya ahjaru tahiratan, batunya suci. Nah ini udah kita bahas tadi, batunya harus suci. Nggak boleh batu-batu sembarangan atau kita ragu. Wah ini batu ini suci atau tidak? Oh batu ini gimana? Harus kita yakin. Kalau perlu dicuci dulu. Kalau memang kita ada air misalkan mau istinja dengan batu, batunya cuci dulu. Tapi kalau seandainya nggak ada, kita nemu batu aja nggak tahu ini suci atau tidak, itu tadi pakai zon. Nanti ada prasangka istihad gimana, boleh atau tidak. Atau mungkin kalau mungkin di kamar mandi habis mati airnya. Nah kita cari batu nggak ada. Gimana Ustadz kalau seandainya di dinding misalkan di tempat batu ini? Ya kalau memang tempatnya beda-beda, 3 kali bersuci tadi nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat itu aja nggak boleh. Nah ini jadi ada 8 tadi. Kita ulang, yang pertama hendaknya dengan 3 batu. Yang kedua hendaknya berpindah dari tempat tidak berayun kia mahal. Hendaknya tempatnya itu bersih. Yang kedua tidak kering. Al-jifan najasa, najisnya tidak kering. Yang keempat tidak berpindah, najisnya dari tempat asalnya sumbernya tidak berpindah ke tempat yang lain. Yang kelima tidak kejatuhan najis yang lain, tidak terkena yang lain, yang najis atau yang bukan najis, tidak tertimpa yang lain. Yang keenam tidak melewati batas kemaluan depan
dan batas kemaluan belakang. Najisnya tidak melewati batas kemaluan depan dan batas kemaluan belakang. Mana batas kemaluan depan? Helmnya kalau yang laki-laki kan. Kalau yang belakang itu batas yang itu tadi kan duburnya kan, itu kemaluan belakang. Walaisi bulma, yang ketujuh, tidak terkena air. Kalau udah terkena air maka nggak boleh lagi menggunakan batu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, wa antakuna ahjaru tahiratan. Hendaknya batunya itu suci. Hendaknya batunya suci, nggak boleh batu yang tidak suci.